Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur atas segala kasih dan kemurahan yang Tuhan nyatakan lagi bagi kita. Seminggu Tuhan sudah menyertai kita, dan kalau kita ada sampai hari ini tidak lain karena penyertaan Tuhan, kemurahan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang kita sudah alami di sepanjang minggu ini. Hari ini kita ada di tempat ini, kita mau mengkhususkan hari ini untuk kita datang mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Kita akan menikmati Tuhan, menikmati Yesus, menikmati hadiratnya, menikmati bait-Nya, menikmati kasih-Nya, menikmati segala hal yang Tuhan siapkan untuk hari ini bagi kita. Mari kita persiapkan hati kita. Haleluya. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air kering. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air yang jernih, yang bersih. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin. Mata air jernih, harta dan kekayaan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, tak sebanding dengan-Mu. Yesus kekasihku, ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Seperti rusa rindu mata air jernih. Haleluya. Harta dan kekayaan. Oh haleluya, haleluya. Pangkat emas dan perak. Amin. Haleluya, haleluya. Tidak sebanding dengan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus kekasihku, menikmati Tuhan, menikmati Yesus, menikmati Tuhan, menikmati Yesus. Amin. Di setiap waktu mari kita nikmati Tuhan, nikmati Yesus, nikmati kehadirannya, nikmati lawatannya, nikmati kebaikannya. Haleluya, haleluya. Dalam kekekalan Kau mulia. Ku ingin menikmati haleluya pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa yang merindukan air. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Amin Tuhan. Haleluya. Harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding dengan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya.
Benar Tuhan. Haleluya. Yesus kekasihku, menikmati Tuhan, nikmati Yesus, menikmati Tuhan. Haleluya. Menikmati Yesus di setiap waktu. Kau yang berharga bagi kami Tuhan. Haleluya. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus. Amin, 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 amin. Menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau lihat, menikmati Tuhan. Haleluya, haleluya. Menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati menikmati Yesus dalam kekekalan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yakinlah bahwa Dia ada di tempat ini. Roh Kudus ada di sini. Dan Roh Kudus mencari hati-hati kita yang terbuka. Dan kita akan dapat menikmati bersama-sama dengan Dia hadiratnya, kemuliaannya, urapannya, kuasanya Dia siapkan bagi kita. Bahkan sukacita ilahi itu dapat kita nikmati. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau mulia, Engkau Raja kami, Engkau Allah di tempat maha tinggi. Tetapi Engkau juga ada bagi kami pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus, kami memuji-Mu, sebab Engkau Allah yang mulia, Allah yang besar, Allah yang ajaib bagi kami, Allah yang luar biasa. Dan kami mau berkata tidak ada Allah yang sama seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Segala puji bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap. Amin, haleluya. Benar Tuhan, Kau berharga, menikmati Tuhan, nikmati Yesus, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam sekali lagi sambil kita mengangkat tangan kita semua menikmati, nikmati Dia, menikmati
dalam kekekalan. Kau mulia, haleluya, dalam kekekalan. Sekali lagi, dalam kekekalan. Kau Raja kami yang mulia, dalam haleluya, Kau mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau Allah kami, Allah yang kekal, dan Engkau Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Karena Engkaulah sehingga kami ada di tempat ini. Dan kami ada di sini untuk memuji, memuliakan Tuhan. Meninggikan Engkau, membesarkan Engkau. Sebab Engkau terlalu ajaib bagi kami. Engkau yang sudah menyertai perjalanan kami sampai saat ini Tuhan. Terimalah pujian kami. Kami mau bersorak bagi Tuhan. Kami mau memuji-muji Engkau. Hadirat-Mu dan Roh Kudus-Mu bekerja bagi kami di saat kami memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memulaikan ibadah kami pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Bapak Ibu yang ada di lantai bawah ini dan ada di balkon, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus baik bagi kita, amin. Kita sudah menjalani hari-hari yang sudah kita lewati, dan Tuhan yang sudah menyertai kita. Layaklah Dia kita puji, layaklah Dia kita tinggikan. Kita akan memuji Tuhan dengan girang-girang. Berjalan bersama Dia, ku tak takut. Berjalan bersama Dia, ku tak gentar. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Haleluya, amin. Amin. Berjalan bersama Dia, haleluya, berjalan bersama Dia. Ku tak takut bahaya, tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, amin. Berjalan bersama Dia, berjalan bersama Dia, haleluya. Berjalan bersama Dia, ku sentosa, ku tak takut bahaya, amin. Ku yakin aku tidak sendiri, haleluya. Yesus besertaku. Nyanyi bagi Yesus, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya, amin. Nyanyi bagi Yesus, soraklah, haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah, haleluya, amin. Nyanyi bagi Yesus, soraklah, haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Bapak Ibu. Kita tidak bisa pungkiri bahwa memang hari-hari yang kita jalani hari ini adalah hari yang jahat. Mungkin ada di antara kita yang sudah melewati sepanjang minggu ini, dan minggu ini terasa susah sekali, berat sekali. Masalah tidak berhenti. Tetapi Bapak Ibu yakinlah, kita yang percaya kepada Tuhan itu punya keistimewaan. Firman Tuhan berkata, aku menyertai kamu dimanapun kamu berada. Bahkan bukan hanya sepanjang minggu yang kita lewati, hari ini sampai selama-lamanya. Dia pun berjanji, Dia menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini sebagai ungkapan syukur kita, iman kita. Berjalan bersama Dia, ku tak takut, haleluya. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Aku tidak takut, aku berani, haleluya. Amin. Ku yakin ku tak sendiri. Yesus beserta. Sekali lagi, berjalan bersama Yesus.
Yesus. Ku sentosa, ku sentosa. Ku tak takut bahaya, ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, ku yakin ku tak sendiri. Yesus, nyanyi bagi Yesus, bersorak bagi Dia. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, ku yakin ku tak sendiri. Mari kita sama-sama angkat tangan, nyanyi bagi Yesus, haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Haleluya, nyanyi bagi Yesus, haleluya. Soraklah haleluya, nyanyi bagi Yesus. Oh, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri. Ku yakin ku tak sendiri, ku yakin ku tak sendiri. Yesus beserta. Sekali lagi, ku yakin ku tak sendiri, sendiri. Yesus besertaku. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita mau bersukacita sebab ada janji Tuhan lebih dari segala-galanya. Dari janji yang ada di dunia ini, Dia menyertai kita. Haleluya, Dia tidak akan tinggalkan kita. Mari kita nyanyikan satu pujian lagi. Nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Haleluya, haleluya, amin. Kita bersukacita sebab ada janji Tuhan untuk kita. Amin. Haleluya. Nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory. Glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory. Haleluya. Amin. Glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory. Glory. Glory bagi Sang Raja.
dan nyanyi. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kitab Ibrani berkata, Yesus Kristus itu tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tidak akan pernah berubah, bahkan tidak ada bayang-bayang perubahan di dalam hidupnya. Kasihnya, kuasanya, kemurahannya, perbuatannya yang ajaib tetap sama, dan tidak mungkin berubah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Betapa hebat kuasa, betapa hebat kuasa-Nya bagi kita. Haleluya. Oh, betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, kuasa-Nya bagi kita. Oh, bagi kita. Oh, bagi kita. Sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Betapa hebat kuasa Tuhan. Dari awal kita nyanyikan pujian ini. Betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat. Amin. Hebat kuasa-Nya bagi kita. Oh, bagi kita. Oh, bagi kita. Sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Betapa haleluya. Lagi, betapa hebat kuasa-Nya. Betapa amin, haleluya. Bagi kita. Oh, bagi kita. Oh, bagi kita. Sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Betapa hebat kuasa Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian ini sekali lagi. Dengan kasih Kristus, saya undang ke depan Cik Wiwi Ibu Pamungkas akan memimpin kita di dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Betapa hebat kuasa-Nya bagi
pagi yang indah kayak ini Tuhan, kami boleh memuji Haleluya, Engkau. haleluya. Kami boleh datang di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kesempatan kepada kami Haleluya, untuk haleluya. berbakti kepada-Mu, meninggikan nama-Mu, Amen, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Amin, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami boleh memuji Engkau, sungguh Tuhan, hati Haleluya, kami haleluya, bersyukur. haleluya. Di tengah-tengah kesulitan di dalam dunia ini, Haleluya. kami percaya Tuhan dengan memuji Engkau, menyembah Engkau, ada Haleluya. kekuatan baru yang Engkau selalu sediakan buat kami. Amin, Tuhan. amin, amin. Terima kasih. Terima kasih buat lawatan-Mu pagi hari. Haleluya, haleluya. Kami boleh menikmati hadirat Amin, tempat amin, ini. amin. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan mendengar firman. Haleluya, haleluya. Kami mempersiapkan hati kami, Amin, seluruh amin. kehidupan kami, untuk Kau isi dengan kebenaran Amin, firman. amin. Untuk Engkau tegur Tuhan langkah hidup kami. Haleluya, Agar haleluya. kami boleh terus memandang Engkau seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Amin, amin. Terima kasih Tuhan, ampuni segala kelemahan kami. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu, kami boleh Engkau perbarui hidup kami. Haleluya, haleluya. Juga mengucap syukur Tuhan buat hamba-Mu yang sudah memimpin kami dalam pujian. Haleluya, segala Biarlah Engkau puji, selalu rahmat, pakai kemuliaan hanya hidupnya bagi-Mu, menjadi Tuhan. berkat kemuliaan bagi Amin, nama-Mu. haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mempersiapkan seluruh kehidupan kami Haleluya, untuk haleluya. menyambut firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita kembali bersekutu di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kiranya berkat dari Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Sebelum kita akan bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan, apabila pada minggu ini ada Bapak Ibu yang merayakan ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan, apabila ada di tempat ini dapat berdiri, bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, kita akan berdoa bersama-sama. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur Engkau Allah yang luar biasa ada di setiap hari-hari kami. Engkau yang sudah menyertai perjalanan kehidupan kami sampai hari ini. Dan kami mau naikkan ucapan syukur. Terima kasih. Engkau jadi tempat perlindungan bagi kami. Engkau jadi kekuatan di dalam hidup kami. Engkau yang menyertai, Engkau yang membela, Engkau yang menjaga kami.
Inilah ucapan syukur kami kepadamu. Bapa, kami percaya di dalam Engkau akan membawa kami jadi anak-anak Tuhan yang teguh iman kami hanya kepadamu. Bapak, kami berdoa berkati seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang, secara khusus yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan. Biar iman mereka tetap teguh di dalam Engkau. Tuntun mereka Tuhan untuk mengenal Tuhan, mengenal firman-Mu, mengerti petunjuk-petunjuk-Mu dan melakukannya di dalam hidupnya. Kami percaya bersama dengan Tuhan mereka beroleh kemenangan. Di dalam Engkau mereka memperoleh kekuatan yang baru. Terima kasih Bapak, berkati setiap pribadi dengan sukacita, damai sejahtera. Berikan mereka kesehatan, hikmat dari Tuhan untuk menjalani setiap bagian kehidupan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, menaikkan pujian dan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan seperti yang saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, ya, beberapa saat ini kita akan belajar dari kitab Hakim-Hakim dan belajar dari Hakim-Hakim, ya, pahlawan-pahlawan yang luar biasa yang dituliskan dalam firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, 2 minggu lalu ya, kita belajar tentang Otniel yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan hari ini kita akan belajar beberapa yang lainnya sepanjang hari ini. Hakim-hakim, ya, Tuhan memakai yang tidak biasa menjadi luar biasa. Dari kitab Hakim-hakim ini kita akan melihat Tuhan bukan saja dapat memakai yang biasa, tetapi bahkan yang tidak biasa, yang oleh dunia ini mungkin dilihat lemah, dilihat hina, dilihat tidak seperti kebanyakan orang. Tetapi dalam tangan Tuhan, Tuhan dapat memakai apapun juga, pribadi, situasi, keadaan yang tidak biasa menjadi luar biasa. Mari kita akan melihat bersama-sama beberapa hal yang kita akan belajar dari Hakim-hakim pasal yang ketiga. Kita akan melihat dulu bagaimana situasi yang terjadi, keadaan yang ada pada waktu itu sebelum kita akan belajar dari pribadi seorang hakim di pagi hari ini. Hakim-hakim 3 ayat 12 sampai 14, saya akan bacakan. Hakim-hakim 3 ayat 12 sampai 14. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon raja Moab diberi Tuhan kuasa atas orang Israel oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon raja Moab. Sampai di situ. Kita lihat dulu ada satu keadaan dituliskan dalam Hakim-hakim 3 ayat 12 sampai 14. Keadaan yang dituliskan pada waktu itu banyak terjadi kejahatan. Dan saya sudah jelaskan pada beberapa waktu yang lalu di kitab Hakim-hakim kita akan melihat satu pola yang berulang-ulang terjadi. Bangsa Israel dalam dosa, mereka kemudian mengalami akibat ditaklukkan, ya, dikalahkan, ada di bawah penindasan. Mereka menyadari hal itu, berseru kepada Tuhan. Tuhan menolong mereka, memberikan mereka kekuatan yang baru. Tapi ketika mereka ada dalam kenyamanan, mereka lupa kembali kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu sebabnya mereka kembali ada di dalam dosa. Apa yang kita baca dalam Hakim-hakim 3 ayat 12 sampai 14 itu kita sudah baca juga di ayat 7 yang beberapa minggu lalu kita belajar. Ada banyak kejahatan, ada banyak kesulitan. Itu sebabnya dicatat mereka kalah, takluk. Pada zaman Otniel mereka takluk sekitar 8 tahun. Tetapi pada saat kemudian mereka lupa kembali. Ayat
14 mencatat 18 tahun. Mereka takluk kepada Eglon, Raja Moab. Apa yang kita dapat pelajari dari pelajaran kisah ini? Kalau Bapak Ibu baca tadi ya, Raja Moab itu diberi Tuhan kuasa atas orang Israel. Waktu mereka hidupnya lupa kepada Tuhan, hidupnya terus-menerus di dalam dosa, dosa selalu membawa akibat. Dan ayat 12, Tuhan mengizinkan Raja Moab menaklukkan mereka. Tidak main-main, 18 tahun. Kita perlu belajar dari hal ini untuk jadi anak-anak Tuhan. Ya, kita belum sempurna. Ada banyak kala kadang-kadang kita harus bergumul dengan keinginan-keinginan kita. Tapi mari belajar dari peristiwa ini, dari keadaan ini, untuk kita jadi anak-anak Tuhan yang kemudian terus hidup dekat kepada Tuhan untuk menjauhi hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Keadaan-keadaan yang dialami oleh bangsa Israel adalah keadaan-keadaan yang penuh dengan kesulitan akibat dosa. Dan harus kita akui bahwa keadaan yang samalah yang kita hadapi hari-hari ini. Kita melihat ada banyak kejahatan, kita melihat ada banyak kesulitan yang terjadi. Tetapi sekali lagi kita belajar. Mau keadaannya sulit, mau kondisi kita sulit, bahkan tidak biasa, Tuhan dapat memakainya menjadi luar biasa. Itu sebabnya seperti pujian kita tadi, berjalan bersama dengan Tuhan kita tidak takut. Situasinya sulit, situasinya tidak mudah, tapi bersama dengan Tuhan, Dia dapat mengubahkan segala sesuatu. Hari ini kita belajar, dalam keadaan itu, apa yang terjadi? Mari kita turun ke ayat 15. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Sampai di situ. Ada hal yang menarik. Tokoh yang kita akan belajar hari ini bukan tokoh yang populer, yang sering disampaikan dalam firman Tuhan. Tetapi ada hal-hal yang luar biasa yang kita dapat belajar. Nama orang ini adalah Ehud. Ehud itu punya arti nama bergabung dengan erat atau bersatu. Dalam keadaan yang sulit saat itu yang tertulis, lalu dikatakan demikian, Tuhan membangkitkan. Tuhan memanggil, dan saya percaya karena Ehud bersedia, dia bangkitkan seorang yang kemudian menjadi penyelamat. Ehud ada dalam situasi yang juga tidak mudah, dia juga mengalami kesulitan, tetapi lihat, Tuhan dapat membangkitkan siapapun juga di dalam kondisi-kondisi yang sulit. Nanti kita akan lihat arti nama Ehud yang luar biasa. Bergabung dengan erat, bersatu. Itu menjadi sebuah kekuatan di dalam kehidupannya yang juga kita dapat pelajari dalam kehidupan kita. Tadi kita melihat hakim-hakim yang akan kita pelajari dalam beberapa minggu ini. Kita akan dapat melihat bahwa Tuhan memakai yang tidak biasa menjadi luar biasa. Apa yang tidak biasa di dalam Ehud? Tadi kita melihat bahwa dia ada dalam suku Benyamin. Benyamin ada dalam catatan termasuk suku yang kecil. Kalau Bapak Ibu baca di Hakim-Hakim di bagian belakang ada catatan bahwa mereka dikalahkan. Ada catatan bagaimana mereka nampaknya sebagai satu suku yang lemah. Tidak seperti biasanya, tidak populer, lemah keadaannya. Bahkan ada sesuatu yang saya ingin kita lihat hari ini. Tadi kita sudah melihat, dituliskan bahwa dia seorang yang kidal. Kidal itu mungkin saat ini kita sudah lihat biasa ya, orang yang lebih banyak kuatnya di tangan kirinya, nulisnya pakai tangan kiri, melakukan aktivitas pakai tangan kiri. Itu tidak biasa, karena kita secara umum orang-orang itu memakai tangan kanan. Meskipun sekarang kita sudah melihat ada banyak orang yang juga pakai tangan kidal. Nah, yang saya ingin kita lihat adalah
ini bukan hanya sekedar dia tidak bisa pakai tangan kanan dan bisa pakai tangan kiri. Tapi ada satu catatan dalam bahasa Ibrani yang punya pengertian bahwa kondisi kidal dari Ehud adalah dia seorang yang tangan kanannya tidak berfungsi dengan cukup baik. Bapak Ibu, kita bisa melihat ini kondisi yang tidak biasa. Ehud, dia tangan kanannya tidak seperti kebanyakan orang yang bisa lakukan semua dengan baik. Tangan kanannya tidak bisa berfungsi dengan baik. Tapi dengarlah, hari ini kita belajar. Tuhan memakai yang tidak biasa menjadi luar biasa. Keadaan Ehud yang kidal, yang tangan kanannya tidak bisa berfungsi dengan baik. Tangan kanannya mungkin dapat dikatakan sebagai sesuatu yang lemah. Tetapi Tuhan bisa memakainya menjadi luar biasa. Apa keadaan kita yang hari-hari ini menurut kita lemah? Mungkin kondisi fisik kita, ada banyak hal yang mungkin kita merasa berbeda dengan orang-orang. Mungkin keadaan-keadaan kita yang kita rasa itu lemah, gak biasanya kita alami. Mari belajar bersama hari ini. Tuhan memakai yang tidak biasa menjadi luar biasa. Mengapa bisa seperti itu? Ehud yang lemah, yang ada hal-hal yang tidak berfungsi, tetapi dapat menjadi luar biasa. Kuncinya sesuai dengan namanya. Allah memakai Ehud yang hidupnya tidak biasa menjadi luar biasa. Karena dia hidup sesuai dengan namanya. Allah memakai hidup Ehud yang hidupnya erat bersatu dengan Tuhan. Apapun keadaan kita, yang mungkin hari-hari ini kita merasa itu lemah, itu hina, itu tidak biasa. Tapi sama seperti Allah memakai Ehud, yang hidupnya menyatu erat dengan Tuhan. Ada kekuatan Tuhan di dalamnya yang dapat memakai dia, yang tidak biasa menjadi luar biasa. Apa yang kita nyanyikan sepanjang pujian tadi? Aku ingin menikmati Engkau Tuhan. Aku merasa bahagia kalau aku menyembah-Mu. Kiranya itu jadi bagian dalam hidup kita. Karena saat kita menyembah Tuhan, saat kita menyatu erat dengan Allah, sama seperti Ehud. Apapun yang dalam kehidupan kita, yang tidak biasa, yang lemah, yang sulit, mau keadaannya, mau keadaan tubuh kita, mau situasi toko kita, situasi rumah kita, Allah sanggup untuk mengubahnya, untuk memakai kita yang tidak biasa menjadi luar biasa. 1 Korintus 1 ayat 27, mari kita lihat. Suratan 1 Korintus pasal yang pertama ayat 27 sampai 29. Di dalam dia dapat memakai apa yang bodoh, yang hina, yang lemah bagi dunia ini untuk dapat kemudian memuliakan dia. Saya bacakan 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara, lihat ini. Yang bodoh, yang lemah, yang mungkin tidak terpandang, yang hina, yang tidak biasa. Tapi kalau itu di dalam Tuhan, menyatu erat dengan Tuhan, dia sanggup untuk kemudian memakainya menjadi luar biasa. Karena itu hari ini, di tengah semua renungan yang kita pelajari, apapun yang kita hadapi, hidup menyatu erat dengan Allah. Dia yang dapat memakai dan mengubahkan kita. Saya ingin kita melihat Ehud yang hidupnya menyatu erat dengan Allah. Ketika Allah ada dalam hidupnya, benar dia punya keadaan yang tidak biasa. Keadaan tangan kanannya yang tidak berfungsi dengan baik.
Tapi saya ingin kita melihat waktu dia menyatu erat dengan Allah. Dia kemudian dituntun untuk melakukan hal-hal yang dapat membuat dia dipakai oleh Allah. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan untuk jadi berkat bagi keluarga kita, mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, teman-teman kita, sahabat kita, tetangga-tetangga kita, langganan-langganan kita, bahkan orang-orang yang kita jumpai, mari kita belajar dari Ehud. Di dalam Tuhan, dia bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Yang pertama, dia menyadari kekuatannya. Betul, Ehud adalah seorang yang kidal, yang lemah, tangan kanannya tidak berfungsi. Itu kelemahannya. Tapi mari belajar dari Ehud. Ehud bukan orang yang fokus pada kelemahannya. Aduh, aku enggak seperti mereka ya. Aku kok enggak seperti orang-orang yang biasanya tangan kanannya bisa berfungsi dengan baik. Kenapa tangan kananku tidak bisa berfungsi dengan baik? Kenapa ya aku tidak bisa seperti mereka? Tidak. Ehud tidak berfokus kepada kelemahannya. Tapi dia belajar dengan kekuatan Tuhan. Menyadari di tengah kelemahannya ada kekuatan yang Tuhan sudah taruh dalam hidupnya. Mari lihat Hakim-Hakim pasal 20. Ada satu catatan yang sangat menarik tentang bagaimana orang-orang yang ada dalam Bani Ehud. Hakim-Hakim 20 ayat yang ke-16. Ini memberi catatan tentang bagaimana kebanyakan orang-orang yang ada di dalam Bani Benyamin ya, tempat Ehud hidup. Bapak Ibu bisa lihat itu dalam perikopnya ya. Perikopnya berjudul Peperangan Orang Israel melawan Bani Benyamin. Ayat 16 berkata demikian. Dari segala laskar ini ada 700 orang pilihan yang kidal. Dan setiap orang dari mereka dapat mengumban dengan tidak pernah meleset sampai sehelai rambut pun. Menarik sekali bahwa Bani Benyamin ternyata banyak juga orang-orang yang kidal. Di sini dicatat ada 700 orang. Tapi yang menarik Bapak Ibu, dalam bahasa Indonesia sehari-hari dituliskan demikian. Semuanya orang kidal yang ahli. Arti dalam bahasa Ibraninya bahwa waktu dia kidal itu tangan kanannya tidak berfungsi dengan baik. Tapi lihat baik, Ehud tidak fokus pada yang lemah. Dia menyadari, betul tangan kananku lemah, tapi aku diberi kekuatan di tangan kiri. Dan firman Tuhan mencatat, mereka adalah orang-orang yang ahli. Dia menyadari betul ada kelemahan, tapi dia punya kekuatan di tangan kirinya. Dia menyadarinya, dia mencarinya. Ini yang kiranya juga menjadi bagian untuk kita pelajari dalam hidup kita. Seringkali kita mudah sekali untuk fokus pada kelemahan-kelemahan, nilai-nilai yang negatif. Apalagi ketika kita mungkin dengar ada nilai-nilai negatif yang orang sampaikan kepada kita. Kamu memang seperti itu. Ketika masih berada di sekolah, saya seringkali mendengarkan ibu-ibu, mohon maaf. Aduh, memang dia tuh seperti itu, Bu. Gak bisa dia tuh memang lemah, gak bisa diajarin. Dia itu memang gak mampu. Kadang-kadang ada label-label yang sudah diberikan kepada kita, mungkin memang sesuai dengan kenyataan. Tapi mari belajar jangan fokus pada kelemahan. Aduh, memang aku gak bisa apa-apa. Wah, aku memang sudah gak punya apa-apa. Aku memang gak jadi juara. Aku memang tidak punya sesuatu yang baik di dalamku. Jangan fokus kepada kelemahan. Tetapi belajar menyadari. Cari apa nilai-nilai positif dalam hidup kita. Bukan untuk kesombongan, tapi belajar menaruh, bersyukur untuk apa yang Tuhan taruh sebagai kekuatan di dalam hidup kita. Kekuatan itu bisa potensi, bisa bakat. Di dalam dunia pendidikan kita belajar. Anak-anak yang mungkin bagi orang tua yang pintar itu kalau pintar matematika nilainya bagus. Wah, ini matematikanya nilainya jelek,
dia nggak bisa apa-apa. Bukan. Dunia pendidikan zaman sekarang sudah banyak menilai anak-anak yang mungkin dia tidak cukup pandai dalam matematika. Ternyata dia punya bakat yang menonjol, kekuatannya di seni misalnya. Ada mungkin yang nggak cukup pandai dalam pandangan orang, dalam hal mengingat sesuatu. Tetapi dia punya kepandaian dalam bidang-bidang yang lain. Itu sebabnya di dalam dunia pendidikan ada kecerdasan-kecerdasan ganda, di mana orang bisa dilihat, oh dia mampu memasak dengan baik, oh dia mampu berdagang dengan baik. Setiap orang diberi Tuhan kekuatan. Belajar dari Ehud untuk menyadari, cari Tuhan, apa yang Engkau taruh, Engkau ingin saya kembangkan dalam hidup saya. Jangan fokus pada kelemahan. Tapi untuk menjadi luar biasa, tidak cukup hanya di situ. Ehud bukan hanya menyadari kekuatannya, tetapi dia melatih kekuatannya. Hakim-Hakim 20 ayat 16 yang tadi kita sudah baca, mencatat semua orang kidal ahli dalam hal melontarkan batu dengan memakai umban. Perhatikan terjemahan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau mereka mengumban, jadi maksudnya melemparkan batu dengan misalnya berputar gini, ada talinya lalu dilemparkan. Saudara bisa bayangkan kalau pakai tangan kiri, itu enggak mudah. Tapi ayat ini mengatakan mereka ahli. Dan seorang tidak mungkin ahli kalau dia tidak melatih dirinya. Ayat yang tadi kita baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan mereka tidak pernah meleset sedikit pun waktu mengumban dengan tangan kirinya. Jadi ahli, kenapa? Karena dia melatih kekuatannya. Hari ini mari kita belajar di tengah semua situasi yang kita hadapi. Aduh, aku kok situasinya seperti ini. Aduh, aku ada seperti ini, saya mengalami seperti ini. Jangan fokus pada kelemahannya. Tapi cari apa yang ada menjadi kekuatan. Dan itu hanya kita bisa lakukan kalau kita melekat, menyatu erat dengan Allah. Tuhan taruh dalam hati kita, kamu bisa lakukan ini. Bukankah kita sering mengalami hal itu? Dalam kesulitan kita, dan Tuhan taruh ide-ide. Kamu coba lakukan ini, coba lakukan ini. Mari latih, apa yang kita perlu latih hari-hari ini. Mungkin ada keahlian yang baru yang engkau perlu latih. Mungkin ada sikap hati yang baru yang kita latih. Ehud mengajarkan kepada kita, Tuhan bisa memakai yang tidak biasa, bukan hanya yang biasa-biasa, bahkan tidak biasa, untuk menjadi luar biasa. Tanyakan dalam hati kita, Tuhan, apa yang aku perlu latih hari-hari ini? Jangan puas dengan keadaan kita. Ya sudahlah, ya biarlah, aku sudah nggak bisa apa-apa. Tidak pernah ada kata menyerah untuk anak-anak Tuhan. Latih dirimu. Dia bukan hanya latih tangannya, tapi dia siapkan senjatanya dengan baik. Mari kita lihat Hakim-Hakim 3 ayat 20. Kita tidak bisa membaca seluruh kisahnya. Saya menyarankan Bapak Ibu bisa baca itu di dalam Hakim-Hakim 3 ayat 12 sampai 30. Itu kisah keseluruhan dari Ehud. Sangat menarik. Tapi kita lihat ayat 16 saja. Saya bacakan Hakim-Hakim 3 ayat 16. Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua, yang panjangnya hampir sehasta. Disandangnya lah itu di bawah pakaiannya pada pangkal paha kanannya. Perhatikan. Ehud melatih kekuatannya, siapkan senjatanya. Dia tidak terpaku pada kelemahan tangan kanannya. Dia siapkan senjatanya, dia siapkan tangan kanannya. Senjatanya itu adalah senjata yang kita baca tadi di sini, pedang bermata dua. Ada beberapa terjemahan panjangnya hanya 45 cm. Itu sebabnya bisa disembunyikan di bawah pangkal pahanya, ditutup dengan bajunya. Kenapa dia siapkan itu? Kalau kita baca di bagian ini, kemudian dia dipakai. Ya, pada waktu itu membunuh seseorang tidak seperti saat sekarang ya. Waktu itu memang dengan perintah Tuhan dia mengalahkan musuhnya dengan membunuhnya. Kalau Bapak Ibu baca kisahnya, dia bawa senjata itu, nanti kita akan lihat. Senjata yang sudah disiapkan, yang sudah dia latih. Orang memakai tangan kiri itu tidak mudah.
Tapi nanti kita akan lihat Ehud yang menyadari kekuatannya, melatih kekuatannya. Yang ketiga, yang terakhir, dapat menggunakan kekuatannya dengan baik. Senjata yang dia siapkan, tangan yang sudah dilatih dapat digunakan dengan baik. Dia tidak gunakan dengan sembarangan, karena dia lakukannya menurut petunjuk Tuhan. Perhatikan ini. Mari kita lihat ayat 21. Kemudian Ehud datang kepada Raja Moab yang menaklukkan mereka, yang menindas mereka selama 18 tahun. Waktu itu ada satu kebiasaan, mereka harus bawa upeti kepada raja. Dan Ehud datang kepada raja. Lihat, dia diberi ide untuk membawa upeti kepada raja. Dia bisa ketemu raja, bahkan dia minta waktu untuk sendirian dengan raja. Dengan berkata, ada firman yang harus kubawa. Ayat 21. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya, perhatikan. Tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya dan ditikamkannya ke perut raja. Kita turun ke ayat 27. Setelah ia sampai ke sana, ditiupnyalah sangkakala di pegunungan Efraim, lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu, dan ia sendiri di depan. Ayat 28, berkatalah ia kepada mereka, ikutlah aku, sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu, orang-orang Moab itu ke dalam tanganmu. Maka turunlah mereka mengikuti dia, lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab, dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. Ayat 29, pada waktu itu mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab, semuanya orang yang tegap dan tangkas, seorang pun tidak ada yang lolos. Ehud yang tidak biasa, yang ada kelemahan, tapi waktu dia menyadari kelemahannya, dia melatih, menyadari kekuatannya, melatih kekuatannya, menggunakannya dengan pimpinan Tuhan. Dia datang hadapi raja, dia kemudian menghunuskan pedangnya dengan tangan kirinya. Sehingga Raja Eglon, namanya Eglon, yang Raja Moab itu meninggal karena hanya berdua dengan Ehud. Tidak ada orang yang tahu bahwa Eglon itu sudah dibunuh, karena dia ada dalam kamarnya. Waktu Eglon sudah dibunuh, kemudian Ehud keluar perlahan-lahan. Penjaga-penjaga tidak ada yang tahu bahwa Raja Moab itu sudah mati. Ehud bisa keluar melarikan diri. Baru orang kemudian buka dan lihat Raja Moab sudah mati. Dan ayat 27-29, Ehud lari, kemudian dia membunyikan sangkakala, dia ajak orang-orang banyak. Lihat, Ehud dalam kekuatannya, dalam kemenangannya, dia kemudian tidak terpukau dengan kekuatannya, tapi dia ajak banyak orang. Kemudian mereka bersama-sama merebut tempat penyeberangan. Dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia ajak orang-orang, dan hari itu tercatat 10.000 orang Moab dikalahkan. Di bawah pimpinan siapa? Ehud. Yang tidak biasa. Tapi waktu dia menyadari kekuatannya, melatih kekuatannya, menggunakan kekuatannya dalam persatuan yang erat dengan Tuhan, Ehud menjadi luar biasa. Siapapun Bapak Ibu Saudara, kelemahan apa yang hari ini engkau lihat? Saya dalam situasi sakit, saya gak bisa apa-apa. Berdoa dan minta Tuhan untuk kemudian menaruh dalam dirimu, tetap ada kekuatan. Saya berkata kepada satu orang ibu yang sedang berjuang dengan sakit yang berulang kali, terima kasih karena engkau tetap semangat, dan semangatmu itu menjadi kekuatan bagi kami. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kesaksian seorang ibu yang bersaksi beberapa waktu yang lalu. Ketika banyak hal hilang dalam dirinya, ditinggalkan kepala keluarga yang menopang pekerjaan, semuanya seperti lemah, seperti tidak biasa lagi.
Tapi kemudian dia menyadari kekuatannya. Dari hal yang sederhana, aku masih punya 2 tangan. Waktu kita kemudian menyadari kekuatan kita, latih kekuatan kita. Apa yang aku bisa kerjakan dengan tanganku? Gunakan, minta hikmat Tuhan untuk menggunakannya. Kalau Ehud dipakai menjadi luar biasa, setiap kita pun dapat dipakai Tuhan untuk menjadi orang-orang yang luar biasa. Untuk itulah kita masih hidup sampai hari ini. Karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Untuk apa Tuhan aku ada sampai hari ini? Itu sering kali saya renungkan. Karena Tuhan sesungguhnya ingin kita lakukan sesuatu. Tidak perlu tunggu kita harus punya jabatan, kekuasaan, kekayaan. Baru kita menjadi luar biasa. Karena Tuhan bisa pakai apapun juga. Dalam ibadah siang nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan pakai seseorang dari hal yang sederhana. Tapi mari kita lihat. Setiap kita ketika bersatu erat dengan Tuhan. Waktu kita menyembah Tuhan. Dia ada di dalam kita. Membuat kita menjadi luar biasa. Bukan untuk kekuatan, kesombongan kita. Tapi karena sesungguhnya Ia ingin pakai kita jadi berkat. Nomor 1 bagi diri kita sendiri. Ehud yang pandai dengan kekuatannya itu melindungi dirinya. Tapi kemudian dia pakai juga untuk menyelamatkan keluarganya. Bahkan dia menyelamatkan Israel. Mari kita lihat Hakim-Hakim 3 ayat 30. Demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel, maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Dari siapa keamanan itu dapat dinikmati? Seorang Ehud yang di awal kita baca, tangan kanannya tidak berfungsi. Tapi sekali lagi, dia tidak menunjukkan pikirannya, perasaannya pada kelemahannya. Tapi dia belajar menyadari, mencari kekuatannya. Melatihnya dengan baik dan menggunakannya. Dan yang luar biasa. Bukan karena Ehud kemudian terkenal. Tadi saya sudah katakan Ehud namanya jarang disebut, jarang mungkin dikhotbahkan. Tapi firman Allah mencatat hidupnya berguna. Hidupnya menjadi berkat. Itulah sesungguhnya yang luar biasa. Karena setiap hidup yang Tuhan kasih kepada kita adalah untuk kita berikan. Menjadi berkat bagi orang lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, setiap kita luar biasa. Waktu engkau dapat menjadi berkat bagi keluargamu. Suami-suami menjadi berkat bagi istri. Orang tua, anak saling menjadi berkat. Kita sesama umat Tuhan saling menjadi berkat. Ehud menyelamatkan Israel. Dan firman Allah mencatat keamanan yang mereka dapat nikmati 80 tahun. Dan kitab Hakim-Hakim mencatat ini kondisi damai terlama yang dinikmati oleh bangsa Israel. Dari siapa? Seorang yang punya kelemahan. Yang tidak biasa menjadi luar biasa. Hari ini mari kita belajar menyadari hidup ini adalah berkat yang luar biasa. Latih dengan sebaik-baiknya. Saya ingin menutup dengan mengajak Bapak Ibu melihat ada 2 contoh yang mungkin kita kenal. Seorang namanya Gracia Epifania. Anak ini pernah ke sini. Dia tidak dapat melihat dengan jelas, ya ada gangguan. Tapi lihat, dia tidak fokus pada kelemahannya. Dia tidak menyerah pada kelemahannya. Tapi dia menyadari kekuatannya. Di mana? Suaranya yang indah. Dia latih main piano, itu tidak mudah. Tapi dia latih itu menjadi kekuatannya. Dan hari ini kita belajar, dapat melihat, dapat diberkati oleh hidupnya. Bapak Ibu mungkin ingat lagu. Walau ku tak dapat melihat. Lagunya dapat kita dengar, dapat menjadi berkat. Kenapa? Seorang
yang tidak biasa, yang mungkin dipandang lemah, tapi mau melatih dirinya, dan dia dapat jadi berkat. Seorang lagi, namanya Lee Ju-hong. Ini tidak terkenal, dia ada di daerah Tiongkok. Pada usia 4 tahun, keluarga mereka alami kecelakaan. Dan itu membuat kedua kakinya harus hilang. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan, foto ini sekitar dia umur 37 tahun. 33 tahun dia berjuang sampai foto ini didapatkan ya. Tidak ada kakinya. Orang akan sangat mudah menyerah pada kondisi ini. Aku sudah gak bisa lakukan apa-apa. Aku gak punya kaki. Kaki itu sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi lihat, dia temukan kekuatannya. Tetap berjalan pakai bangku yang kecil. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana dia latih dirinya untuk berjalan dengan kursi yang kecil. Dia belajar dan menjadi seorang dokter yang luar biasa. Kebanyakan dokter melayani pasien yang datang kepada dia, datang ke tempat praktek dan sebagainya. Tapi dokter ini, dia datang menemui pasien-pasien. Kadang dia pakai bangkunya untuk berjalan, kadang didorong oleh kursi roda. Bapak Ibu bisa lihat ini banyak sekali kisahnya. Bahkan suaminya menggendong dia. Tidak menyerah pada kelemahan. Cari kekuatannya. Menarik sekali dia berkata, sebenarnya saya menghadapi banyak sekali tantangan. Tetapi saya yakin Tuhan pasti mempermudahku. Aku yakin telah dituntunnya untuk menolong orang yang sakit. Dia sungguh menyadari, kalaupun ada kelemahan, ada hal-hal yang tidak mudah, bahkan dikatakan tidak biasa. Tapi ketika ada di dalam Tuhan, dia dapat mengubahkan, bahkan memakai yang tidak biasa menjadi luar biasa. Hari ini, apa yang menjadi tantanganmu? Apa yang menjadi kelemahanmu? Saya berharap kita tidak hanya berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan lepaskan dari masalah. Itu pasti Tuhan akan lakukan. Tapi tanyakan, apa kekuatan yang Engkau ingin aku latih ya Tuhan? Apa yang Engkau ingin aku lakukan dari situasi ini? Dan saya percaya Tuhan akan memakai saudara untuk menjadi orang-orang yang luar biasa. Karena itu hari ini kita bersyukur dapat belajar dari Ehud. Tuhan memakai yang tidak biasa menjadi luar biasa. Dan sama seperti Tuhan memakai Ehud, dia dapat memakai engkau jadi pahlawan, orang-orang yang luar biasa. Bagi dirimu, bagi keluarga, bagi tetangga-tetangga kita, bagi karyawan-karyawan kita, bagi pelanggan-pelangganmu, bagi keluarga GBDI El Shaddai Magelang, bahkan bagi masyarakat di sekitar kita. Tuhan memakai yang tidak biasa menjadi luar biasa. Mari kita belajar menyerahkan diri kita kepada Tuhan untuk Dia memakai kita menjadi alat bagi kemuliaannya. Amin. Saya ingin kita menutup renungan ini dengan satu pujian. Lagu ini sudah cukup lama, tetapi setiap kata-katanya itu sangat menguatkan saya. Dan saya harap ini pun menjadi renungan buat kita. Sama seperti Tuhan membangkitkan Ehud, hari ini Dia juga akan membangkitkan Ehud-Ehud di akhir zaman. Di situasi-situasi yang tidak mudah ini, kita dibangkitkan, dikuatkan untuk hidup melayani Dia, menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Aku melangkah jalani hidup ini bersama dengan waktu yang terus melaju. Untuk apakah aku ada di sini Tuhan, kalau bukan untuk melayani-Mu? Aku melangkah
Tuhan aku ada di sini? Untuk apa aku ada dalam keluargaku? Untuk apa aku ada di tempat aku bekerja? Hanya untuk melayani Tuhan. Haleluya. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang hamba itu bukan hanya berarti seorang pendeta, seorang yang ada di mimbar. Sesungguhnya setiap kita adalah hamba Tuhan. Orang yang menunggu apa yang Tuannya suruh untuk kita lakukan. Karena itu hari ini, mari bertanya, untuk apa Tuhan? Aku masih hidup sampai hari ini. Dalam keluargaku, di tempat kerjaku. Di mana Tuhan taruh aku? Aku ingin Engkau memakai engkau, memakai hidupku jadi berkat bagi kemuliaan nama. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Katakan, inilah aku. Inilah aku di hadapan-Mu Tuhan, bersama dengan segala yang kumiliki. Pakailah aku Tuhan sebagai alat-Mu, menyelamatkan jiwa yang terhilang. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, bangkitkan, haleluya. Jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Bangkitkan aku, bangkitkan semangat kami ya Tuhan. Bangkitkan kekuatan di dalam kami. Kami mau jadi alat-Mu yang berkenan. Haleluya. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Sekali lagi, jadi doa kita. Bangkitkan, haleluya.
jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Kita menyanyikan pujian ini sekali lagi. Dengan kasih Kristus, Ibu Agus akan berdoa untuk firman Tuhan. Bangkitkan aku, bangkitkan aku. Biar lagu ini menjadi doa kita bersama. Tuhan, pakai setiap kami jadi alat yang berkenan kepadamu. Bangkitkan kami Tuhan. Haleluya. Jadikan aku hamba-Mu yang mari dengan kekuatan tekad bersama katakan bangkitkan aku. Haleluya. Bangkitkan Tuhan, bangkitkan kami. Biar Roh-Mu bekerja di dalam kami. Pujian, hormat, syukur hanya bagi Engkau. Kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya milik Engkau Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu, buat kasih-Mu yang selalu baru bagi kami setiap hari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan, yang membentuk kehidupan kami, untuk mata kami rohani kami melihat Tuhan betapa hebat kuasa-Mu Tuhan. Amen. Betapa hebat dan dahsyatnya kuasa-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah Tuhan membatasi kuasa-Mu Tuhan. Amen. Engkau berikan kepada anak-anak-Mu yang berharap dan bersedia Amen. Tuhan. Amen. Mau Engkau pakai Tuhan menjadi alat kebesaran-Mu Amen. Tuhan. Amen. Engkau tidak memandang rupa kami. Engkau tidak memandang memiliki apa kami Tuhan. Yang Engkau cari Tuhan hati seorang hamba. Hati yang setia Tuhan. Hati yang tulus Tuhan. Amen. Mengasihi pekerjaan-Mu. Mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kami Terima Tuhan. kasih. Ini Tuhan firman-Mu yang kami tanam Tuhan, yang kami boleh ambil Tuhan.
bahwa Engkau Tuhan, kuasa-Mu itu Tuhan Engkau berikan kepada sekalipun kami lemah, sekalipun kami tidak punya apa-apa Tuhan, tidak ada yang dapat kami banggakan dalam kehidupan kami Tuhan. Tetapi Engkau melihat Tuhan, Engkau mengetahui Tuhan kerinduan hati kami Tuhan. Bukan Tuhan, ini bukan hanya menjadi kerinduan kami, tetapi menjadi dorongan kami Tuhan, untuk kami tidak memandang kelemahan kami, tapi di dalam kelemahan Tuhan kuasa-Mu itu yang nampak Tuhan. Justru dalam kelemahan kami, kekurangan kami Tuhan, seperti Tuhan Paulus Tuhan yang Engkau pakai Tuhan dengan segala kekurangan dan kelemahannya, tapi kuasa-Mu Tuhan Engkau nyatakan bagi anak-anak-Mu, khususnya Tuhan jemaat-Mu semua Tuhan hari ini Tuhan. Biarlah kami menyediakan hati kami Tuhan, segenap kekuatan kami Tuhan, untuk kami bersedia Tuhan, apa yang menjadi mau Engkau dalam kehidupan kami. Ini hidup kami Tuhan, ini Tuhan yang kami bisa lakukan Tuhan, untuk Tuhan Kau pakai Tuhan, untuk kami menjadi berkat Tuhan, menjadi terang di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu itu Tuhan terus tancap dalam hati kami, dan terus Tuhan kami pakai Tuhan untuk terus Tuhan menyadari Tuhan dalam kelemahan kami, kuasa-Mu terus bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah Tuhan membentangkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan melalui Tuhan hamba-Mu, Ibu Gembala kami Tuhan, kami semakin erat, kami semakin menyatu dengan Engkau Tuhan. Karena dengan Tuhan kekuatan kami tidak punya Tuhan, tapi biarlah hamba-Mu terus pakai Tuhan dengan kekuatan yang daripada Engkau, menyertai dimanapun beliau berada Tuhan. Dalam Tuhan setiap tugas dan tanggung jawabnya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini Tuhan terus Engkau pakai Tuhan, untuk kami Tuhan terus Tuhan semakin mengenal Engkau dengan kasih dan cara-Mu yang luar biasa. Engkau berkati kesehatannya, Engkau berkati kehidupannya Tuhan. Dimanapun Tuhan Engkau berikan tugas kepada hamba-Mu, biarlah kekuatan yang daripada Engkau menyertai hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur karena kami tahu setiap kami luar biasa di dalam Tuhan, karena Roh-Mu ada di dalam kami. Pakai setiap pribadi untuk mata kami tertuju kepadamu, kekuatan yang Engkau taruh di dalam kami. Kami gunakan dengan sebaik-baiknya untuk jadi berkat, membawa banyak jiwa untuk datang kepadamu. Berdoa untuk seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang, umat-Mu yang sudah hadir. Berkat-Mu ada bagi setiap kami, memperoleh kekuatan yang baru, memperoleh sukacita, damai sejahtera untuk mengerjakan hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa bersama dengan Engkau ya Tuhan. Bapa, kami berdoa bagi keluarga GBDI El Shaddai Magelang yang mungkin hari-hari ini dalam kelemahan tubuh, dalam kesakitan mereka. Kami berdoa untuk Ibu Gun, untuk Ibu Suparman, untuk pemulihan dari Ibu Susana, atau bahkan mungkin ada yang lain yang kami tidak sebutkan namanya. Bersatu hati kami memanggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberikan kekuatan yang baru bagi mereka, pengharapan di dalam Engkau, di dalam kelemahan tubuh mereka dapat memperoleh kekuatan yang baru. Bagi ada yang dalam kelemahan, yang mungkin dalam pergumulan-pergumulan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berikan mereka kekuatan, tidak menyerah pada kesulitan, tapi memperoleh kekuatan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani, dan kami menyerahkan sepanjang minggu ini, sertai kami jadi anak-anak Tuhan yang semakin erat bersatu dengan Engkau, supaya kami memperoleh kekuatan di dalam-Mu. Terima kasih Bapa.
kami tinggalkan tempat ini, tapi kami percaya berkat dan kemurahan Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Karena itu kita menerima berkat Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita pulang membawa berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari anaknya. Dalam persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Dan setiap kita yang percaya, mari katakan bersama, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yakinlah bahwa Dia ada di